Assalamualaikum. Halo guys, ini adalah Habzen Zino Mini SE, drone terbaru dari Habzen yang merupakan generasi lanjutan dari Habzen Mini Pro yang beratnya cuma 249 gram aja. Drone ini bisa terbang hingga 45 menit, punya kamera dengan sensor 1/2,6 inch yang bisa merekam video 4K dan bisa menjangkau hingga 6 km. Keren banget, dan sekarang harus kita buktikan tentunya. Karena ini adalah video maiden flight, jadi saya tunjukin dulu ya isi di dalam paket penjualannya, karena nanti untuk video review lengkapnya bakal menyusul. Ini dia untuk isi di dalam paket penjualannya kan. So guys, Habzen Zino Mini SE ini dijual dengan beberapa varian. Sebenarnya ada yang seri standar 1 baterai, sementara punya saya ini varian 2 baterai dan dapat 1 tas carrying bags yang harganya ini sekitar 6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi video kan. Untuk boxnya sendiri terbilang cukup kecil, di dalamnya saya dapat 1 tas dan ini kualitasnya bagus. Kemudian ini dia unit drone Zino Mini SE yang kesan pertamanya, widih, keren nih kan, ringan banget. Di sini juga ada gimbal protectionnya juga gitu ya, jadi udah komplit nih. Selanjutnya saya dapat 2 baterai dan ini dia 1 charging station yang bisa ngisi 4 baterai drone sekaligus. Keren banget, jadi bisa lebih cepat nih. Selanjutnya ada 1 adapter, lalu ada 1 user manual, kemudian ada 2 kabel charging. Lalu ada 3 kabel konektor untuk HP yang nanti disambung ke remote. Dan terakhir ada 1 remote control. So guys, itu tadi untuk kelengkapan. Sebelum kita terbang, saya mau tunjukin dulu beberapa detail dan fitur dari drone ini tentunya. Nah, jadi Zino Mini SE ini merupakan drone lipat kecil. Seperti biasa ya, tentunya ukurannya ini portable, beratnya cuma 249 gram. Jadi nggak perlu registrasi, terutama untuk pengguna di Eropa dan juga US. Karena beratnya ini ringan, jadi material body cellnya ini juga terkesan tipis, tapi ini udah bagus. Nah, di bagian depannya ini ada 3 axis gimbal dan kamera yang bisa merekam video 4K tentunya. Kemudian di bagian bawah perutnya ini sudah ada beberapa sensor optical flow dan beberapa sensor lainnya yang nanti kita bahas. Sementara untuk memori, letaknya ada di bagian sisi kanan ini. Pastiin juga memori yang dipakai atau micro SD yang dipakai juga harus sudah mendukung perekaman video 4K. Nah, di sini juga ada keterangan 249 gram. Dan untuk baterai, letaknya ada di bagian belakang. Sekali lagi ya kan, saya dapat 2 baterai ini yang masing-masing berkapasitas 3000 mAh. Oke, kita lanjut ke bagian remote control. So guys, ini dia untuk tampilan dari remote controlnya. Ukurannya ini udah pas saat dipegang ya. Di bagian atas ini udah ada layar LCD. Tampilannya ini gampang buat dilihat gitu. Lalu ada 2 stick yang gimbalnya sih bagi saya ini nggak terlalu lentur. Selanjutnya ada tombol RTH di bagian sini. Lalu ada tombol power dan juga tombol FNS atau tombol untuk berpindah mode. Sementara di bagian bawahnya sini ada phone holder yang bisa kita tarik seperti ini. Lalu untuk di bagian sebelah kiri sini, sebelah kanan ya, ada port micro USB buat nyambungin HP ke remote sama buat ngecas. Lalu untuk di bagian depannya ini ada 2 antena, sebelah sini ada 2 antena, lalu ada tombol untuk merekam video, kemudian ada tombol untuk shutter foto. Selanjutnya ada tombol untuk pindah mode ya, FN, dan lalu ada tombol untuk mengatur gimbal. Nah, baterainya ini punya built-in baterai gitu. Kapasitasnya juga cukup besar, yaitu 4400 mAh. Ini mantap banget, bisa buat 3-4 kali terbang sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menerbangkan drone ini. Oke guys, sebelum menerbangkan drone, kita mesti download dulu aplikasi X Habzen 2. Mau di Play Store atau di App Store, aplikasinya ini udah disediain gitu ya, tinggal di download aja. Selanjutnya kita hubungkan smartphone ke remote pakai kabel yang udah disediakan, tinggal pilih sesuai dengan jenis port HP kita. Karena di sini saya pakai jenis portnya itu USB-C ya, jadi pakai USB-C. Kalau untuk yang pakai port mini ataupun yang flash gitu ya, untuk iPhone juga udah disediakan. Nah, next kita hidupin remote. Caranya tekan 2 kali dan tahan kayak gini nih kan. Nah, di bagian untuk tombol ini ya, power 1, 2. Nah, sampai ada keterangan klik kayak gitu. Kalau layarnya ini udah hidup kayak gini, sebenarnya ini jelas ya kalau dilihat sama mata kita gitu. Kalau misalkan dilihat sama mata kamera itu beda lagi ceritanya. Oh iya, ini belum dibuka guys, tapi biarin aja lah. Sekarang kita hidupin drone ya. Caranya juga sama, tekan 2 kali lalu tahan. Ini biar saya tunjukin biar pasang lagi. Jangan lupa untuk kartu memorinya juga harus dipasang kayak gini.
Sekarang hidupin drone, caranya juga sama, tekan 2 kali dan tahan kayak gini. Ada di bagian sini untuk tombol powernya nih, tinggal tekan kayak gini, 1, 2, tahan. Sampai nanti indikatornya itu, keempat indikatornya ini. Nah, oke, cakep, berarti dia udah hidup. Kita tunggu beberapa saat sampai remote dan juga drone-nya ini terbinding otomatis. Dan kita langsung buka aja nanti aplikasi untuk Habsen Zino Mini SE. Alright guys, so ini dia untuk tampilan dari aplikasi X Habsen 2 ya. Jadi aplikasi ini khusus untuk Zino Mini SE. Nah di bagian atas ini sudah ada beberapa OSD yang ditampilkan kayak ready to fly, kemudian indikator baterai, indikator sinyal GPS, kemudian di sebelah sini juga ada beberapa parameter pengaturan seperti kompas, giro, lalu sebelah sininya juga ada seamless ya, ini fitur yang apa namanya untuk kontrolnya itu sendiri. Lalu ada untuk pengaturan FPV, di sini sudah ada FPV low latency, ada keterangan mode require high performance for mobile device. Jadi saya nggak bakal ngaktifin karena takut lemot nih, karena HP-nya juga HP biasa gitu. Kemudian ada untuk mengatur gimbal. Lalu ada untuk mengatur aircraft location. Di sini latitude and longitude koordinat, titik koordinatnya saya aktifin. Lalu untuk indikator baterai, kita lihat di sini baterainya sehat-sehat aja. Kemudian kita balik lagi ke tampilan utamanya. Di bawah dari pengaturan utama untuk aircraft tadi, di sini juga ada pengaturan untuk kamera ya. Untuk pengaturan kamera di sini ada auto, lalu kemudian ada manual. Nih perbedaannya tuh bisa kelihatan ya. Saya pakai auto aja, standar dari pengaturan pabrik gitu ya. Nanti kita di video review bakal dibahas secara lengkap. Kemudian ada single shot untuk pengambilan foto. Nih ada burst shooting, kemudian interval, panoramic foto. Kemudian untuk mengatur white balance, shut off. Untuk grid biar saya aktifin ya, biar lebih enak gitu. Lalu kita pindah untuk ke pengaturan video. Nah ini untuk di pengaturan videonya. Di sini kita bisa yang pertama dari yang terbesar dulu. Kita bisa ngambil video 4K 25 fps sampai 30 fps. Kemudian di bawahnya ada 2,7K sama 25 sampai 30 fps. Kemudian di bawahnya ada 1080p sama 25 sampai 30. Di bawahnya juga sama 25 sampai 30. Dan di sini saya bakal atur ke 4K 30 fps gitu ya, biar nanti hasilnya juga lumayan. Nah, kemudian untuk OSD di bagian bawahnya lagi, di sini ada maps, tampilan live dari lokasi atau koordinat dari aircraft itu sendiri, kemudian longitude, latitude, kemudian ada speed, kemudian height dan juga D atau distance ya. Di sini ada H, untuk H ini untuk ketinggian dan untuk D adalah untuk jarak itu sendiri. Nah, untuk pengaturan yang lainnya, ini ada mode normal, hyperlapse, ini untuk pengaturan mode pintar yang nanti saya bahas di video review. Kemudian kita coba untuk menerbangkan drone ini seperti apa performa dia kan. Oke guys, untuk menerbangkan drone ini nih maiden flight dari Habsen Zino Mini SE, kita tinggal sentuh aja layar, ada tampilan untuk ini ya, untuk take off, lalu konfirmasi seperti ini, dan nanti langsung dia akan take off. Wow, ini dia untuk Habsen Zino Mini SE tahun 2021 yang ini bagus loh, terbangnya stabil ya, kecil-kecil. Nah, saya cobain berarti sensor untuk sensor optical flow-nya juga bekerja. Oh, dia langsung ngehindar kayak gitu. Dan sekarang saya akan langsung aja merekam video nih udah. Dan kita langsung lempar drone ini ya ke atas dulu deh, biar kita lihat seperti apa. Oke, ini untuk kecepatannya. Di sini saya kecepatan bawaan aja dulu ya. Wow, mantap banget nih. Untuk tampilan FPV-nya jelas banget. Kebetulan cuaca juga lagi mendukung alias lagi sangat bagus. Oke, di sini ketinggian udah sampai 25, terus naik biar speednya juga untuk naik ya, biar saya percepat gitu. Sekarang udah nyampe 50 lebih, terus ke atas, dan seperti ini untuk hasil dari kameranya. Tampilan FPV, kemudian hasil kamera, mungkin nanti agan tentukan sendiri seperti apa hasilnya, karena ini kan terbang pertama maiden flight. Jadi saya belum bisa melihat hasilnya nih kan.
Oke, kita udah tembus di angka 100. Kita berada di 112 meter untuk ketinggian. Jaraknya 0,8 sekitar 1 meter. Biar kita putar dulu ke sebelah sini. Wow, mantap banget nih Hubsan Zino Mini SE. Biar dikit-dikit dulu ya. Saya belum terbiasa dengan throttle atau stick dari drone ini. Jadi tiap drone itu kan berbeda-beda untuk gimbalnya ya, kelenturan dari gimbalnya. Biar saya matikan dulu rekamannya. Oke. Sekarang saya mau mengambil foto nih kan. Biar pindahin dulu. Ini untuk hasil fotonya. Ini semua pengaturan default ya, atau pengaturan pabrik. Oke, 2 kali saya ambil. Biar ke sebelah sini. Oke, 3 kali. Lalu kita balik lagi ke perekaman video nih. Biar saya tekan dulu di sini. Nah, ini di ketinggian, berada di ketinggian 112 meter, jarak masih 1 meter. Dan kata Zino sendiri atau dan Hubsan sendiri gitu ya, mengklaim kalau Zino Mini SE ini bisa terbang sampai 6 km. Dan juga ada fitur untuk untuk tahan angin gitu, wind resistant. Dan nanti kita bahas di video reviewnya. Yang penting sekarang kita lempar dulu drone-nya sejauh apa dia di maiden flight ini bisa terbang. Ini baterainya ada 89% ya kan. Oke, sekarang biar saya matiin dulu takut hilang. Sekarang kita lempar drone ini dengan kecepatan berapa nih? Ini untuk anginnya ya namanya juga di atas air gitu ya. Cuacanya ini lagi panas banget. Seperti apa nih untuk hasil dari rekamannya, silakan agak nilai dulu. Karena ini pengaturan default, takut ada yang belum saya atur dengan baik gitu. Tapi ini untuk pengaturan default seperti ini. Untuk kecepatan di 8 meter per detik. Oke, sekarang jarak udah sampai 208. Oke, lumayan nih untuk kecepatannya ya. Ini angin juga di sini cukup kencang soalnya nih kan. Kita terus untuk sinyal GPS ada 15, baterai sekarang ada 86. Ini terbangnya lumayan lumayan cepet nih. Lihat tuh kan, di bagian bawah banyak tambak. Tapi sekarang ini kan lagi musim kemarau, jadi airnya itu ya kayak gini gitu. Kalau lagi musim hujan biasanya agak biru bagus gitu. Oke, ini di bagian di daerah pulau, ada pulau, ini 2 pulau gitu ya. Kita cobain terus. Ini udah nyampe jarak 500, tampilan FPV masih bagus tentunya. Kalau misalkan drone yang udah di atas 5.500.000 meter itu tentunya belum kerasa gitu kan. Oke, bagus. Untuk kecepatan ini anginnya juga kenceng di sini kan. Gimana untuk hasil gimbalnya? Mungkin nanti juga saya bakal atur gimbal kalau untuk hasil review nanti gitu ya. Saya bakal ngatur gimbalnya sendiri, kalibrasi ulang gitu. Karena ini kan pengaturan default. Kita di sini juga bisa melihat ada perahu-perahu nelayan tuh di sebelah sana, lumayan kelihatan jelas. Dan kelihatan jelas. Ini jarak udah 850 lebih, 860 sekarang. Kecepatan sekitar 8 meter per detik. Oke, mantap banget nih. Wow, keren. Oke. Ada beberapa biar saya geser ke sebelah sini. Bagus ya kan? Untuk view-nya di sini. Burung juga kelihatan tuh, burung. Oke, ada burung yang lagi terbang juga kelihatan jelas banget. Nah, ini biasanya burung bangau nih. Burung bangau, kemudian ada petani tadi yang lempar jaring. Kemudian ini ada perahu-perahu. Jadi kalau dari hasil ketajaman kamera ini udah di impresi pertama ini udah lumayan bagus gitu ya kan. Tapi untuk hasil gimbal nanti di review saya lebih detailnya gitu. Aduh, belibet banget nih. Oke, ini jarak udah sampai 1,3 kilometer atau 1.350 meter. Oke, udah 1 kilo lebih. Kita terus ketinggian tetap berada di bawah 120, yaitu 112 meter ketinggian. Lihat aja nih kan, perahu-perahu yang lain juga kelihatan. Itu biasanya perahu untuk para wisatawan di sini ya.
Kita udah berada di 1,8 kilo ya. Wah, ini mantap banget loh impresinya. Kalau yang kemarin itu waktu Vimy Vimy Mini ya, yang waktu mini itu sekitar 2 kilo udah tembus. Sekarang kita untuk yang Hubsan Zino Mini SE ini pun sekarang udah berada di angka berapa nih? 2018 ini angkanya terus 2294 dan terus maju. Oke. Ini yang paling jauh itu berarti untuk di maiden flight adalah 2370 meter untuk jaraknya sendiri ya. Dan tadi langsung muncul keterangan berarti dari sisi keamanan dia ini udah bagus. Dan sekarang drone-nya sendiri hilang sinyal nih kan. Drone air cap distance, kemudian balik otomatis. Sekarang drone balik ke otomatis ke home point atau ke tempat kita berada. Nih, dia cepat nih untuk baliknya ya. Jadi ketika drone itu disconnect untuk Hubsan Zino Mini SE ini, dia bakal langsung balik otomatis. Jadi nggak usah khawatir kehilangan drone. Yang penting jangan sampai ada ada pohon atau misalkan gedung tinggi yang memungkinkan dia buat nabrak benda-benda tersebut karena emang dia nggak ada sensornya. Tapi kalau diterbangkan kalau misalkan di spot kayak gini yang nggak ada gedung, nggak ada pohon-pohon yang ngalangi gitu ya, kalau bahasa Sundanya, dia return to home-nya ini udah bagus banget. Oke, sekarang udah makin turun ke 1,8 km. Gimana untuk hasil dari impresi pertama ini? Mungkin untuk hasil kamera agak sedikit hitam. Ini wajar karena kameranya ini mengarah ke arah cahaya matahari seperti biasa nih kan. Jadi pasti bakal agak sedikit hitam gitu ya untuk hasilnya. Kita udah nyampe pulau. Di sini makin turun 1,5, kemudian 1,5 km gitu ya. Kemudian makin turun lagi dan tadi tembus 2,3 km untuk impresi pertama. Tentunya udah bagus nih kan. Drone makin turun untuk hasil FPV-nya jadi lancar lagi. Kalau misalkan di bawah 2000 ya, di bawah 2000 meter gitu untuk jarak di bawah 2000 meter FPV lancar banget nih kan. Ini udah, kalau bagi saya dia udah siap buat long range nih kan, terutama buat yang banyak spot gunung-gunung pesawahan seperti di tempat saya gitu ya, di daerah saya yang notabene pedesaan, masih banyak lokasi pedesaan sawah-sawah kayak gitu. Oke, ini dia untuk hasil kameranya. Drone makin turun ke angka 1000 meter. Dan biar saya balikan lagi ke atas. Aduh, lupa nih kan tadi pas waktu return to home itu nggak direkam gitu hasilnya ya. Nggak apa-apa lah, yang penting tadi udah kelihatan jelas. Dan ini dia drone udah balik ke home point biar mesinnya itu awet. Kalau mau turun itu turunnya itu jangan sampai harus menghindari turbulensi kayak gitu biar dia nggak goyang-goyang atau segala macem. Jadi kita mesti dorong dia atau tarik dia gitu ya sambil nurunin. Oke guys, itu dia untuk terbang pertama atau maiden flight dari Hubsan Zino Mini SE. Nah, untuk maiden flight ini untuk drone di bawah 249 gram alias drone lipat super kecil, tadi dari jaraknya sendiri udah tembus dia 2300 meter lebih atau 2,3 km. Yang artinya berarti impresi pertama ini untuk jarak tempuh dia udah bagus banget nih kan. Karena memang situasinya juga tadi lumayan cukup banyak angin juga, kemudian dia akhirnya bisa ngehandle angin tersebut dan tembus segitu. Tapi nanti untuk lebih jauh atau ada hal-hal lainnya mengenai jarak, kita nanti bakal review lengkap gitu ya untuk di video review kedua. Kemudian untuk hasil kamera dari tampilan FPV-nya sendiri, dari transmisi FPV-nya ini bagi saya ini udah bagus.
untuk tampilan kameranya jelas, tapi mungkin untuk hasil gimbal nanti menyusul. Karena sekali lagi, drone lipat ini banyak banget fiturnya, terutama dari fitur smart flight-nya ya, dan juga untuk performa terbangnya sendiri. Nah, jadi sampai ketemu di video selanjutnya kan, untuk video full reviewnya. Wassalamualaikum.